Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah Allah pertemukan kita di masjid yang mulia ini. Kita bisa pasang banyak niat, mudah-mudahan Allah berikan semua niat kita itu dihitung sebagai amal soleh. Kita niatkan i'tikaf. Yang kedua, kita niatkan menunggu waktu sholat isya. Kita niatkan menuntut ilmu. Kita niatkan untuk menjaga Islam, karena Islam bisa terjaga ketika ilmu itu dipelajari, ketika Islam itu dikaji dan diamalkan dalam kehidupan. Kalau tidak ada yang mau mengkaji, Islam itu bisa hilang. Tulisannya ada di kitab-kitab tapi tidak pernah terbicarakan, apalagi teraplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita niatkan belajar datang itu untuk menjaga Islam itu. Bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lagi ramai di tengah-tengah media kita tentang apa kira-kira? Kira-kira tentang rempang, rempang. Kita bahas sedikit lah, supaya apa? Kita itu ketika menyikapi sesuatu, menghukumi sesuatu itu benar sesuai dengan Islam. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau dipanggil oleh Rasul, ditanya, bima taqdi, dengan apa engkau akan menghukumi sesuatu? Maka beliau katakan, bi kitabillah, dengan kitabullah. Fa illam tajid, kalau engkau enggak temu yang dalam kitabullah ada pembahasan itu, maka beliau katakan, fabi sunnati Rasulillah, dengan sunnah Rasulullah. Fa illam tajid, kata Rasulullah, kalau engkau enggak temuin juga pembahasan itu di kitabullah, tidak ditemukan secara langsung di sunnah Rasul, tidak ketemu juga secara langsung, apa yang akan engkau lakukan? Engkau akan hukumi dengan apa? Maka baru kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, ajtahidu ra'yi, aku akan berijtihad, yakni akan mencari padanannya di dalam Alkitab maupun As-Sunnah. Baru kemudian Rasulullah mengatakan, alhamdulillah yang telah menunjuki utusannya Rasulullah terhadap apa yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Ini riwayat sederhana sebetulnya, yakni kita sebagai kaum muslimin ada peristiwa apapun, mestinya kita ini merujuknya. Ini gimana kira-kira hukum Allah Ta'ala, gimana Alkitabnya, bagaimana As-Sunnahnya, bagaimana ijtihad para ulama dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Baru kemudian kita bersikap dengan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kalau tidak begitu, kita bersikap itu bisa salah, dan salah sikap kita ini bisa dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk pelanggaran. Ada orang namanya Waliah, padahal suaminya itu Nabi Lut. Umatnya Nabi Lut itu melakukan liwat, laki-laki kawin dengan laki-laki. Istrinya Nabi Lut itu normal, tetapi sikapnya itu membela kaumnya, berpihak kepada kaumnya Nabi Lut, sehingga memberi kode kalau ada lelaki ganteng ke rumahnya Nabi Lut, dia membuat sesuatu di dapur berasap. Kemudian umatnya tahu ini umatnya Nabi Lut ini ada lelaki tampan, baru digodain. Dan itu walaupun suaminya Nabi tidak bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara sikap. Sehingga penting kita itu belajar bukan untuk sekedar melaksanakan, tetapi kita belajar agama itu agar kita bisa bersikap dengan benar. Ketika untanya Nabi Shaleh itu disembelih oleh kaumnya, padahal ini jangan disembelih. Kemudian yang dihancurkan siapa? Yang dihancurkan itu adalah umatnya Nabi Shaleh yang ikut mendukung. Fakadzabuhu fa'aqaruha, mereka mendustakannya, yakni mendustakan Nabi Shaleh. Fa'aqaruha, aqaru itu maknanya adalah mereka menyembelihnya. Onta tadi pakai dhamir jamak, yakni mereka, padahal yang nyembelih paling satu orang, tapi yang bersikap sama di barisan umatnya itu disamakan dengan yang menyembelih.
Kemudian Allah berikan siksaan menimpa secara umum. Nah, ini pentingnya kita mempelajari sesuatu. Walaupun tidak ada jauh di sana, paling tidak sikap kita itu betul. Nah, sebagaimana kita ketahui untuk kasus Rempang ini pulau yang cukup luas, sekitar 17.000 hektar. Amigawi punya kan tanah sebesar itu? Namun punya minta Bang untuk pesantren gitu. 17.000 hektar satu pulau. Penduduknya itu kalau di kompas.com itu ada 7.500 orang. Dan ini kenapa ribut? Karena mau dibangun ini proyek strategis nasional atau PSN kawasan Eco City. Kenapa bisa ribut sekarang ini? Karena bulan Juli akhir kemarin tanggal 28 Juli 2023 itu ada penandatanganan disaksikan oleh Jokowi sendiri untuk apa? Ya, diberdirikan pabrik Xinyin. Apa itu yang pabrik Xinyi ya, Xinyi Group 28 Juli kemarin. Jadi sekitar Agustus September, sebulan setengah. Akibat dari penandatanganan MOU itu, mau tidak mau ya, harus segera dikosongkan pulau itu, harus dikosongkan. Makanya kita lihat kekerasan sampai militer pun ikut dikerahkan di sana maunya. Kata panglimanya, ya kita tidak perlu alat, kita cukup satu prajurit memiting satu orang saja. Selesai, sampai seperti itu. Dan ini masalahnya sebetulnya sudah apa ya, yang menjadi problem ini adalah mereka itu penduduk lokal. Ada 16 kampung tua ya, kampung adat, dan itu didiami sejak tahun 1720 sebelum Indonesia ada, sebelum Indonesia merdeka. Ada kitab namanya Tuhfatun Nafis. Ini kitab yang ditulis oleh seseorang bernama Alawi tahun 1886. Di kitab itu diceritakan bagaimana ketika orang-orang Inggris itu mau menyerang, mereka dihadang oleh penduduk di Pulau Galang, Pulau Rempang ini. Dan ya terjadi perlawanan, pertempuran antara penduduk lokal, sehingga memang menurut sejarah katanya sih belum terjangkau penjajahan karena dilawan turun temurun di sana ya, sampai sekarang. Meskipun ya tentu orangnya generasinya berubah. Kita pernah ke sana itu tahun 2007 ke sana karena ada kakak di Batam, kemudian jalan-jalan ke Pulau Galang. Pulau Galang ini banyak itu bekas campnya pengungsi Vietnam, ada macam-macam itu ya, pulau-pulau itu. Intinya itu mereka sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, itu sudah ada di sana. Sehingga ini masalahnya nggak punya sertifikat itu, mungkin tanya aja orang-orang di Pegunungan Meratus itu banyak yang ada sertifikat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus kenapa bisa ribut? Ya karena sebagian penduduk itu menolak direlokasi, sebagiannya mau direlokasi, tetapi ternyata yang dijanjikan belum terpenuhi. Jadi ada 2.600 kepala keluarga yang itu mau direlokasi asalnya, karena pemerintah menjanjikan ada mereka dapat rumah tipe 45, tanahnya 500 meter persegi. Nah, dapat itu untuk sebagai gantinya. Ada yang mau seperti itu. Tetapi sampai sekarang itu tidak ada tanda-tanda pembangunannya. Mereka kemudian ditempatkan di rumah susun. Ada rumah susun DP Batam, rumah susun Pemkot Batam, dan rumah susun Jamsustek. Sehingga melihat begitu, yang awalnya ada keinginan mau jadi tidak mau. Apalagi melihat kadang janji-janji ini belum pasti juga.
hidup di rumah susun kita tidak tahu lah. Kalau awalnya ini mahasiswa kos-kosan mungkin biasa, tapi ini orang yang tidak terbiasa begitu, mereka mungkin biasa bertanam, bersawah ladang, bekerja, harus tinggal di kondisi seperti itu, nggak akan betah. Kita punya bapak dulu aja biasa bertani, diajak ke kota dan betah dia. Apalagi ini turun temurun, gimana mereka bekerja? Ini problem yang muncul. Tapi karena sudah ditandatangani tadi, mau tidak mau ya, pakai paksaan. Kenapa bisa penandatanganan begitu? Ya karena ada undang-undang Ciptaker salah satunya, undang-undang Cipta Kerja itu, Omnibus Law, yang dulu juga bakal kerasan ininya, menaikannya itu berdediaman. Sudah banyak protes, kemudian ya, protes sampai bertangkap-tangkapan juga kalau itu. Kemudian ternyata diuji di MK, undang-undang itu bermasalah. Ketika undang-undang itu bermasalah, dibikin peraturan, ya, perpu. Ya isinya ya kurang lebih sama. Jadi ini yang terjadi di Pulau Rempang sana itu. Terus bagaimana menyikapinya? Ini yang penting ya. Kalau kondisi di sana ya kita mungkin tidak punya upaya lebih lah. Tapi yang penting itu sikap. Sikap resmi Muhammadiyah sendiri itu ada 8 poin yang intinya itu agar proyek itu dicabut aja. PSN itu dicabut. Dari Muhammadiyah begitu, dari UII juga sama. Ini problem. Apalagi itu nanti yang menguasai siapa? Proyek itu untuk siapa? Siapa itu? Apakah mensejahterakan rakyat lokal apa enggak? Yang ketiga, mestinya kalau ada proyek itu rakyat sendirilah yang didahulukan. Kenapa malah dilokalisir, dipindah? Penduduk lokal mestinya dikasih kerjaan loh kalau mau bagus. Ini terjadi ramai juga lah, saling adu alasan. Sampai kata Pak Din Samsudin, ini bukan masalah miskomunikasi, tetapi ini adalah malpraktek kekuasaan yang zalim. Semaunya orang mau dipindah seperti itu. Nah, yang bahaya itu ada sebagian sikap kaum muslimin yang mengatasnamakan Islam juga, yang kemudian menyuruh mereka untuk rela saja. Jadi sekalipun dirampas, rumahnya digusur, tanahnya dirampas oleh penguasa yang sah, prinsip Ahlus Sunnah itu katanya adalah tak keluar sedikit pun dari ketaatan. Jadi mestinya tidak usah demo, suruh pindah-pindah, ridho, sabar, tidak sabar. Walaupun zalim, tahu itu zalim, tapi mestinya sabar. Pian kayak Pak. Ada yang seperti ini sikapnya. Saya teringat ada sebuah ungkapan yang mengatakan idza ra'aital khatibah ya'talil mimbar wa yahussul fuqara'a 'ala zuhdi. Kalau engkau melihat seorang khatib, seorang penceramah naik ke atas mimbar, kemudian mendorong masyarakat yang fakir untuk bersikap hidup zuhud, tidak usah mikir dunia, mikir akhirat aja. Dunal hadis ansari qutihim, tapi tidak mau bicara tentang siapa yang mencuri makanan mereka, kekayaan mereka itu dicuri siapa, tidak pernah dibahas. Yang dibahas itu masyarakat terus sabar, taat, ridho, ikhlas. Itu yang dibahas. Tidak pernah membahas siapa yang mengambil makanan mereka. Fa'lam annahu lisun bimalabis wa'id. Ketahuilah dia itu pencuri dengan baju penceramah. Mestinya dua yang dilakukan. Ibarat ada orang zalim, ada yang dizalimi, mestinya dua. Yang pertama yang dizalimi suruh sabar, tidak usah berkelahi. Tapi juga mestinya kezaliman itu harus dihentikan. Ini sikap yang pertengahan itu begitu, dua-duanya mestinya. Satu sisi sabar terhadap kezaliman itu, dan yang kedua bentuk kesabarannya itu mesti dimanifestasikan dengan upaya untuk
mengubah kezaliman itu supaya berhenti. Sebagaimana sabda Rasulullah, unsur akhaka zaliman kana au mazluman. Tolong saudara engkau itu dia dizalimi ataupun zalim. Yang dizalimi ditolong, yang zalim juga ditolong. Bagaimana menolongnya? Engkau cegah dia dari kezalimannya. Sikapnya mestinya begitu, bukan hanya satu sisi. Kata rekan kita di Amuntai itu makan subalah. Makan subalah artinya separuh aja yang dimakan, yang disampaikan separuhnya enggak. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah kita mestinya hukumi pakai hukum Islam, paling enggak sikap kita. Bagaimana Islam memandang tentang tanah itu? Dalam khazanah Islam, tanah itu ada 3 jenis. Pertama itu adalah tanah yang dimiliki negara, milkiyatud daulah. Apa yang masuk tanah dimiliki negara itu adalah ya seperti pantai, tanah tak bertuan, ya, tanah mati, gurun Sahara, tanah endapan air, ada Sowafi, tanah hasil penaklukan, itu milik negara. Negara bisa memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya dari kalangan rakyat. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan tanah di Lembah Aqiq kepada sahabat Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam itu awalnya sahabat miskin, punya istri, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, namanya Asma binti Abi Bakar. Cuma punya harta itu kuda dan alat perang. Ini Zubair bin Awwam. Beliau ini bodyguardnya Rasulullah kalau biasa sekarang itu, karena mengawal Rasulullah, hawarinya Rasulullah. Miskin. Ketika Islam berjaya, Rasulullah kasih kepada Zubair bin Awwam itu tanah yang luas. Rasulullah berikan juga kepada Bilal tanah yang luas. Itu tanah yang dimiliki negara. Nanti dalam bab fikih ya pembahasannya agak panjang. Artinya ada jenis-jenis tanah yang itu wewenang negara bisa diberikan, itu tidak apa-apa. Kemudian yang kedua ada tanah yang merupakan hak milik umum. Tanah hak milik umum itu tidak boleh negara memberikan kepada individu, swasta, apalagi orang asing, karena ini milik umum. Apa yang termasuk di sini? Ini adalah tanah yang mengandung ladang-ladang minyak yang besar, depositnya yang besar, tambang dan sebagainya. Rasulullah pernah diminta oleh seorang sahabat namanya Abyad bin Hammal, bahwasanya dia minta tambang garam di Ma'rib. Rasulullah kemudian berikan. Setelah itu ada seorang sahabat yang bertanya, innama qata'ta lahul ma'al iddah. Wahai Rasulullah, yang engkau berikan ini air yang mengalir ya Rasulullah. Artinya apa? Tambang yang banyak depositnya, banyak sekali. Fantaza'a min. Maka kemudian Rasulullah ambil lagi, sehingga para ahli fikih memahami tambang itu kalau sedikit tidak apa-apa dimiliki individu, tapi kalau depositnya banyak, maka itu mestinya tidak boleh diberikan kepada individu, apalagi swasta asing. Ini milik umum. Disamakan dengan ini adalah tanah-tanah di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, itu tidak boleh gitu. Kemudian dipageri sendiri, tidak. Itu milik umum. Kemudian yang ketiga itu adalah tanah yang bisa menjadi hak milik individu. Nanti bisa diwariskan, bisa dijual belikan. Ini tanah-tanah pertanian, untuk rumah, untuk toko dan sebagainya. Yang ini yang bisa dijual belikan, tanah milik individu, dan wajib dijaga, tidak boleh diambil secara paksa, tidak boleh. Bagaimana cara memiliki tanah yang milik individu? Pertama, kalau itu adalah dari milik orang lain, caranya yang minta dengan cara dibeli, pembelian, waris, hibah itu boleh. Ini punya tanah Amigowi misalnya, ini serahkan untuk bangun sekolah atau apa, nah itu pemberian. Atau ini untuk apa, ada yang susah nikah dikasih tanah
untuk tinggal di situ, boleh. Kalau tanah negara tadi, negara yang memberikannya. Yang berikutnya, untuk perpindahan tanah tadi itu bisa diperoleh dengan cara menghidupkan, menggarap. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Amr bin Auf, man ahya ardhan mayyitatan fahiya lahu. Siapa saja, baik dia muslim kah non muslim kah, asal dia rakyat, dia menghidupkan tanah mati, fahiyalahu, maka tanah itu menjadi milik dia. Jadi tanah itu bisa dimiliki dengan cara digarap. Syaratnya itu adalah tanah mati, yakni apa? Fi ghairi haqqi muslimin, tanah yang bukan haknya kaum muslimin, tanah yang tidak bertuan, itu digarap, sekedar digarap, maka itu menjadi hak milik, sah secara syar'i. Yang pergi ke tanah tidak ada yang punya, garap ya. Termasuk di dalam hal menghidupkan tanah itu tidak mesti menggarapnya langsung ya, tapi dengan cara memagari, dengan cara meletakkan batu, istilahnya tahjir, maka itu juga menjadi hak milik secara syar'i. Jadi ini tanpa sertifikat pun secara syar'i itu menjadi hak milik. Nah, nanti urusannya kalau perlu sertifikat, mestinya negara itu membuatkan sertifikat, bukan malah mengambil ini tidak ada sertifikatnya. Tidak. Kayak tanah-tanah adat di gunung-gunung sana, ya, suku-suku Dayak mungkin, mereka tinggal di sana itu hak milik mereka. Dan itu wajib dijaga secara syar'i, tidak boleh dirampas. Gara-gara itu tidak ada sertifikatnya, tidak begitu. Nabi SAW dia memberikan itu bahkan dengan catatan tadi sekedar ada mereka garap, mereka manfaatkan atau mereka pagari. Ini ijma' ya, para ulama sepakat begitu, sepakat. Wa ajma'al fuqaha'u aidan, di dalam al-mawsu'ah al-fiqhiyah, dan para fuqaha itu telah sepakat pula ala annal ardal muhajjarah la yajuzu ihya'uha, bahwasanya tanah yang sudah dipagari itu tidak boleh dihidupkan. Dalam artian tanah kalau sudah dipagari ada yang punya, orang tidak bisa menggarap tanah tersebut kemudian dianggap sebagai miliknya. Li'anna man hajjaraha aula bil intifa'i biha min ghairihi, karena orang yang memagari itu lebih utama memanfaatkan tanah itu daripada yang lain. Jadi hadis tadi itu berlaku untuk tanah yang tidak ada yang punya, tanah yang tidak dipagari ya. Terus kalau dipagari atau tanah yang kita miliki ini, fa in ahmalaha falik fuqaha'il madzahib tafsilat, kalau ditelantarkan gimana? Ini sudah dimiliki, dipagari, tapi cuma dipagari saja, tidak digarap. Maka menurut Hanafiyah dan madhab yang lain, ya, fa'il lam yakum bi ihya'iha akhadhahal imamu wa dafa'aha ila ghairi. Kalau nggak digarap maka bisa diambil negara, itu betul ya, betul. Ini tanah tidak digarap, ditelantarkan, bisa diambil negara dan diberikan kepada siapa yang mau garap. Itu untuk tanah pertanian ya. Kalau tanah pertokoan misalnya, lihat di kiosnya Ami Aziz, tidak ada dipakai tidak termasuk. Ini untuk tanah pertanian, karena prinsip tanah ini harta yang mestinya dia berkembang, menumbuhkan berkah. Berapa batas waktunya? Khalifah Umar bin Khattab itu memberikan batas 3 tahun. Laisa limutahajjirin ba'da salasi sinina haqqun, tidak ada hak bagi orang yang memagari tanah setelah 3 tahun dibiarkan terbengkalai. Makanya kita bisa lihat kalau hukum syariat Islam ini dipakai tentang pertanahan, itu berkah itu bakalan muncul dari langit dan bumi. Itu salah satunya ya tadi, tanah tidak ada terbengkalai, tanah akan tergarap dengan baik. Karena apa? Kalau dibiarkan terbengkalai 3 tahun diambil negara, Khalifah Umar ambil itu, diberikan siapa yang mau garap.
sehingga bumi itu akan mengeluarkan hasil-hasilnya. Afrika itu dulu pernah menjadi lumbung gandum pada masa kekhilafan Islam. Nah, sekarang dengan kapitalisme ini, tanah yang punya duit banyak, ya, ribuan hektar bisa jadi miliknya, tidak diapa-apain. Bapak saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti bagaimana menggarapnya itu ada fikihnya sendiri. Nanti bisa mengupahkan, bisa ijarah ya istilahnya, atau bagi hasil bagaimana ya, mudharabah dan sebagainya untuk pertanian, itu nanti bisa bahasan fikih tersendiri. Tapi prinsipnya tanah itu dimiliki kalau itu lahan pertanian itu untuk menghasilkan hasil. Dan yang namanya sekali lagi sertifikat itu bukan syarat. Kepemilikan tanah itu dianggap sah secara syar'i kalau memenuhi syarat-syarat syar'i tadi. Kalau sudah memenuhi ya itu berarti miliknya. Yang tidak halal untuk diambil, jangankan tanah ya. Kalau kita bahas bab tayamum itu ada tayamum yang haram tapi sah. Tayamum haram tapi sah itu gimana bentuknya? Dia tayamum dengan tanah ngambil dari tempat orang tanpa izin, gosok. Jadi ngambil segenggam tanah di halaman orang untuk tayamum. Tayamumnya sah tapi dia haram karena mengambil tanah orang. Hati-hati kita mengambil tanah orang. Bahkan sekedar tongkat, sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yahillu lirrajul ayyakhudha aswa akhihi bighairi tibi nafsihi. Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil tongkat temannya tanpa keridhaan dari temannya tersebut. Jangankan tongkat yang besar, siwak ya, siwak juga tidak boleh, tongkat sejengkal aja. Kalau kita bahas fikih itu juga begitu, ada siwak ya, bersiwak itu hukumnya haram bahkan. Siwak kok bisa haram? Ya karena siwak temennya dicuri ya, gosok, dipakai tanpa izin dan dia tahu ini tidak akan ngerelak. Ini bentuk apa? Hak-hak harta kaum muslimin, harta rakyat itu mesti dijaga. Tidak boleh kemudian sembarangan kita ini. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentang tanah ini lebih berat lagi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zalama minal ardi syai'an." Siapa yang berlaku zalim dari tanah orang lain sedikit, tuwiqahu min sab'i aradin, maka kelak Allah akan mengalungkan kepadanya 7 lapis bumi. Bisa bayangkan ini bentuk apa? Mubalaghah, bentuk sangat beratnya dosa orang yang mengambil tanah, walaupun cuma sejengkal. Jangan kita anggap enteng. Ini biasa kalau apalagi di persawahan, galengan orang diambil. Yang atas neplok, yang bawah ngambilin. Nah itu hati-hati, hati-hati. Itu ngambil lahan orang lain. Jangan dianggap enteng. Meskipun orang itu amalnya banyak, ngambil harta orang yang tidak sah itu bahaya. Imam Ibnu Aqil Al-Hambali di dalam kitab beliau mengatakan ya, ihdzarhu wa la taghtar bih. Hati-hati, jangan tertipu. Yakni tertipu apa? Berprasangka baik, Allah mengampuni aja lah. Hati-hati. Wah cuma sedikit, nanti diampuni Allah. Hati-hati, jangan tertipu dengan prasangka seperti itu. Fa innahu qata'al yada fi salasati darahim. Sesungguhnya Allah itu menetapkan hukum potong tangan dalam urusan pencurian 3 dirham. Dalam hadis lain 1/4 dinar, rubu'i dinar. Hukumannya berat di dunia itu. Allah tetapkan hukuman begitu. Wa jaladal hadda fi mithli ra'sil ibrati minal khamr. Allah tetapkan hukum jilid, yakni dipukul 40 kali hanya seujung jarum minum khamr. Mabuk, tidak sampai mabuk karena minum sedikit seujung jarum. Kata Imam Ibnu Aqil, minum khamr seujung jarum kena hukuman. Wa qad dakhalat al-mar'atun nar fi hirratin, dan
sungguh seorang wanita bisa masuk neraka dalam urusan seekor kucing. Kucing dipelihara, dikerangkeng, nggak dimakani, mati. Wasta'alat asyamlatu naron ala man ghallaha. Dan Allah bisa menyalakan api neraka gara-gara selembar selimut yang diambil secara gulul, secara curang dari harta ghanimah. Waqad qutila syahidan, padahal yang mengambil itu adalah orang yang mati terbunuh dalam perang Khaybar, itu mati syahid. Ini di dalam Sahih Muslim ada riwayatnya itu. Ada seorang yang berperang di jalan Allah, perang Khaybar, ternyata terkena panah, mati syahid. Para sahabat mengatakan, hani'an lahu syahadatu ya Rasulullah, nikmat sekali dia dapat mati syahid ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, kalla, sekali-kali tidak. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggamannya, di dalam kekuasaannya. Inna syamlaka lataltahibu alaihi naron, sesungguhnya satu selimut itu betul-betul telah menyalakan untuknya api. Akhadhaha minal ghanaim yauma Khaybar, akhadhaha minal ghanaim yauma Khaybar, yang selimut itu dia ambil dari harta rampasan perang ghanimah perang Khaybar. Lam tusibhal maqasim, yang itu belum dibagi sudah diambil dulu. Coba bayangkan, pejuang mengorbankan nyawa, mati berjuang, ngambil cuma seuprit. Apa seuprit itu? Nggak ada ininya lah, cuma selimut itu nggak ada ininya, nggak ada harganya. Tapi itu bentuk yang Allah bisa siksa seseorang gara-gara hal tersebut. Apalagi ini banyak sekali. Ini jadi renungan kita semua juga untuk hati-hati di dalam urusan harta ini. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran, setelah bicara puasa itu Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian itu memakan harta antara kalian dengan cara yang batil. Jangan. Setelah bicara puasa, bicara doa dan sebagainya itu, ayat-ayat puasa ditutup dengan ayat ini. Kita berpuasa dari yang dihalalkan Allah Ta'ala, kita tidak makan. Tapi ditegaskan, jangan kalian makan harta antara kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kalian anjurkan atau kalian bawa harta kalian ini kepada penguasa. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun, agar kalian bisa makan harta sebagian manusia dengan cara yang dosa dan kalian itu tahu. Ini cara yang batil. Ini untuk individu, untuk pejabat, ya, untuk negara sama aja, tidak boleh mengambil harta yang Allah sudah berikan hak kepada mereka, entah itu dengan ihya'ul mawad tadi, entah itu dengan sebab-sebab syar'i yang lain. Termasuk juga makan dengan cara yang batil itu setiap akad yang tidak sesuai syariah itu masuk dalam kategori memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ini dinyatakan oleh Syekh Muhammad Siddiqi Burnu di dalam kitab Mausu'ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Kata beliau, fakullu aqdin batil, setiap akad yang batil, ya'tabiru naw'an min akli amwalin nasi bil batil, itu akan dianggap sebagai memakan harta manusia dengan cara yang batil. Meskipun mungkin secara undang-undang duniawi itu sudah dianggap selesai. Makanya dikatakan di lanjutan ayat tadi, wa tudlu biha ilal hukam, kalian bawa perkara itu kepada penguasa. Untuk apa? Untuk memutuskan. Kalian tahu itu bukan hak kalian, tidak syar'i, tapi dibawa ke penguasa untuk diambil. Bisa jadi yang punya itu nggak punya bukti, nggak punya sertifikat, nggak punya ini, tapi secara syar'i miliknya, diambil ke qadhi, diputuskan, maka tetap saja itu dosa, nggak halal. Atau yang punya itu kita tahu ini haknya ini, tapi lebih pintar kita untuk berurusan, kita ajukan ke pengadilan, menang kita, itu tetap saja
hukum keputusan pengadilan itu tidak mempengaruhi halal haram. Kalau kita tahu itu bukan hak kita, tetap haram. Atau dia punya bukti, punya saksi, tapi tidak syar'i. Saksinya siapa? Anaknya. Saksinya siapa? Istrinya. Maka itu dalam peradilan Islam pun tidak diterima. Sehingga bisa jadi dia kalah. Tapi kita tahu ini hak dia. Apalagi utang piutang ya. Utang piutang nggak ngaku. Tidak ada catatan, tidak ada apa. Itu tetap saja tidak gugur, tidak gugur. Ini kalau hakimnya pakai hukum syariat. Nah kalau nggak pakai hukum syariat gimana? Ya sama, lebih lagi itu. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau mewanti-wanti kita ya. Innama ana basyar. Sesungguhnya aku ini adalah manusia. Nabi itu ada sisi manusia, sisi kenabiannya ya beliau dapat wahyu. Wa innahu yatinil khasm, dan sesungguhnya datang kepadaku berbagai macam persengketaan. Fala'alla ba'dukum ayyakuna ablagha min ba'din. Bisa jadi sebagian kalian ini lebih pintar mengemukakan alasan, hujjah, membuktikan, bepandir lebih harat daripada yang lain. Fa'ahsibu annahu shadaq, kemudian aku menduga dia itu benar. Fa'aqdiyalahu bidzalik, aku kemudian memutuskan dengan yang seperti itu. Ya. Faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin fa innama hiya qit'atun minan nar. Maka barang siapa yang aku putuskan baginya padahal itu hak seorang muslim, maka itu adalah sepotong dari api neraka. Falyakhudha au falyatrukha. Maka silakan ambil kalau mau makan api neraka, atau dia tinggalkan. Coba ini kita perhatikan riwayat ini. Yang memutuskan Rasul pakai hukum Islam, tetapi ketika tahu itu bukan haknya, diputuskan Rasul sekalipun itu tidak mengubah apa yang bukan hak itu menjadi halal. Itu tetap haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, dan paling tidak kita bisa menyikapi ketika ada perkara-perkara seperti ini. Mestinya yang tanah mereka miliki turun-temurun itu ya tetap hak mereka. Kalau mau diambil ya bicarakan dengan baik-baik. Bicarakan dengan baik-baik, jangan dengan pemaksaan. Bukan dengan pemaksaan. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar terbaik bagi kita, bagi saudara-saudara kita, dan Allah berikan kesabaran kepada mereka. Allah berikan ganti yang lebih baik di dunia dan akhirat. Kita akhiri dengan doa kifarah majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.